Taruh. Ya, adakah yang mau menemani saya buka kameranya? Ya, ya, ono sing turu, ono sing lagi di jalan, ono sing nyopir, ono sing bekerja, silahkan. Ya, sehat semua, mahasiswa. Sehat, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Pak. Ya, baik. Kita mulai saja ya. Langsung nanti Bu Suwanti biar gabung. Ini sudah direkam? Sampun, Pak. Sudah. Ya, oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa RPL maupun transfer dimanapun berada. Ya, jadi untuk sosialisasi tugas akhir mahasiswa RPL itu kami membuka kesempatan, silahkan bagi yang mahasiswa transfer tapi sudah bekerja, ya berarti kan sudah memiliki pengalaman kerja. Yang mau mengambil tugas akhir melalui skema ini dipersilahkan. Ya, jadi tidak hanya yang tertulis sebagai mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa transfer saja, tapi mahasiswa RPL saja, tapi yang mahasiswa transfer tapi sudah memiliki instansi bekerja diperbolehkan. Ya, saya share panduannya, pedomannya terkait dengan tugas akhir ini. Ya, mudah-mudahan terbaca ya. Kalau terlalu kecil nanti diinterupsi. Ini panduan ini sudah dibagikan kepada seluruh mahasiswa. Ya, panduan ini sudah dibagikan kepada seluruh mahasiswa. Pada intinya, tugas akhir kerja bagi mahasiswa RPL ini dapat dilaksanakan sebagai pengganti skripsi yang kan skripsi itu banyak sekali, sehingga khusus untuk mahasiswa yang sudah bekerja di instansi itu diberikan satu terobosan, yaitu berupa karya kinerja bagi mahasiswa RPL. Ya, pedomannya demikian, nanti dibaca saja. Syarat-syaratnya ini tertulis ada mahasiswa, ya syaratnya ada mahasiswa yang terdaftar aktif dan mengisi mata kuliah skripsi. Jadi pengambilan mata kuliahnya masih skripsi, tapi nanti penugasannya tidak hanya skripsi, tapi karya kinerja ini bisa. Kemudian mahasiswa telah menempuh minimal 120 SKS. Bagi mahasiswa transfer itu, mahasiswa RPL itu ketika dia dari diploma 3 lanjut ke S1 itu berarti sudah 120 SKS. Ya. Mahasiswa tidak boleh memiliki nilai CD, ya. Kemudian mahasiswa telah memiliki perusahaan tempat bekerja, kemudian mahasiswa wajib mendapat persetujuan kampus terkait lokasi tempat bekerja, sehingga mahasiswa tetap mengusulkan, Pak, Bu, saya ini mau melaksanakan tugas akhir dalam bentuk karya kinerja, tempatnya di sini, instansi pekerjaan tempat bekerja saya, itu silakan dibuat usulan, diberikan kepada dosen pembimbingnya, dosen pendampingnya. Ya, kemudian ini kewajiban mahasiswa etika berkomunikasi, saya lewati saja. Ketentuan penulisannya, penulisan laporannya ini nanti dibaca, ini saya skip. Kemudian format penulisannya sama, ya ada kaidah-kaidah penulisannya, jenis hurufnya, ukuran kertasnya, margin kanan kirinya, susunannya, ini ada aturannya ya. Ada halaman sampul, halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, ini semuanya sama dengan skripsi. Kemudian berikutnya terkait dengan latar belakang. Nah, di latar belakang, karena ini adalah karya kinerja, maka isinya adalah
argumen, pendapat, dan gambaran tempat bekerja, serta yang mendukung ke arah karya kinerja itu adalah pentingnya karya kinerja itu dibuat sesuai dengan topik yang dipilih. Misalnya, saya bekerja di rumah sakit, di ruangan penyakit dalam. Nah, di sana apa karya kinerja yang diusulkan, topik yang dipilih apa? Misalnya setelah melakukan sekian pengamatan pada pasien yang dia sakit PPOK misalnya, dia tidak bisa diajarkan edukasi batuk efektif. Nah, di situ mahasiswa mengajukan apa yang dilaksanakan kepada setiap pasien PPOK untuk bisa melaksanakan batuk efektif. Ya, apakah pendidikan kesehatannya dilaksanakan secara berkelompok? Apakah pendidikan kesehatannya dilaksanakan ada pasien dan ada keluarga? Nah, itu bisa menjadi dasar pelaksanaan karya kinerja itu. Ya, jadi ini sifatnya topik-topiknya lebih spesifik. Atau Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas, pemegang program kesehatan jiwa misalnya. Nah, yang dilaksanakan untuk apa misalnya? Melakukan deteksi dini pada pasien dengan gangguan jiwa, apa yang dilakukan? Nah, itu yang dibuat sebagai karya kinerja boleh, ya. Atau upaya untuk meningkatkan kepatuhan kontrol pada pasien gangguan jiwa, apa yang dilakukan itu silakan dijadikan sebagai topik, ya. Itu kemudian lingkup pengabdian dan pengembangannya, informasi ruang lingkup, kinerja, serta inovasi. Nah, ada unsur inovasi. Inovasi itu berarti yang kemarin belum dilaksanakan atau yang kemarin belum dilakukan kemudian dilaksanakan oleh mahasiswa di tempat kerjanya itu, dan itu menimbulkan efek yang berpengaruh, yang signifikan, ada hasil yang ekstrim, ada hasilnya lebih bagus ini daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah inovasi, ya. Atau inovasinya biar lebih kelihatan, mau membuat digitalisasi deteksi dini pasien gangguan jiwa gitu. Itu juga boleh, silakan. Ya. Oke, kemudian ada di bagian pendahuluan ada tujuan tugas program, ada manfaat. Kemudian bab 2 itu berisi profil tempat kerja, struktur organisasi tempat bekerja, deskripsi pekerjaan oleh mahasiswa. Mahasiswa itu berdinas di struktur mana, berdinas di bidang apa, lah itu harus dijelaskan di sini. Unit kerjanya di mana, atau divisi kerjanya bagaimana, pelaksanaan program kerjanya bagaimana, itu dituliskan saja. Ditulis misalnya mahasiswa merupakan perawat pelaksana di salah satu tim di ruang rawat inap penyakit anak di rumah sakit apa, kayak gitu. Tugasnya adalah memberikan layanan kepada pasien, meliputi apa saja, lah itu silakan dijelaskan di situ. Nah, kemudian ada di bab 2 itu teori-teori yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Ya, yang bocor mohon untuk dikendalikan ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Teori-teori yang berkaitan dengan tema yang dipilih itu berarti teori yang mendukung tadi, apakah deteksi dini kesehatan jiwa, apakah teori yang berkaitan dengan upaya efektivitas batuk efektif yang dilaksanakan. Ya, itu dicantumkan di sini, di bab 2 ini. Kemudian berikutnya di bab 3 itu berisi uraian kegiatan yang dilakukan di tempat bekerja yang menjadi topik, proyek, atau tugas mahasiswa, metode penyelesaian masalahnya, pengetahuan atau keterampilan baru yang didapatkan saat bekerja sebagai inovasi dari yang dilakukan. Ya, isinya ada kinerja pengabdian atau kinerja pengembangan. Berarti lama bekerja melakukan pekerjaan itu, misalnya
sudah berapa lama melaksanakan sebagai pemegang program kesehatan jiwa di puskesmas? Sudah berapa lama menjadi perawat pelaksana di rumah sakit tertentu? Sudah berapa lama menjadi ketua tim atau kepala ruang atau manajer apa kayak gitu di ruangan di tempat bekerjanya itu silakan dituliskan, ya. Kemudian kinerja pengembangan berisikan pengalaman pengembangan inovasi di bidang pekerjaan yang dijalankan tadi, beserta uraian hasil pengembangan yang didapatkan. Ya, hasilnya apa? Jadi kalau menuliskan di bab 3 itu berarti kan di sini harus bisa dilihat berdasarkan data baseline. Baseline itu data saat ini atau data sebelumnya, data pre-nya, kemudian data post-testnya, kemudian manfaatnya, ya manfaatnya. Upaya bantu efektif biasanya pengetahuannya hanya pada pasien. Kemudian setelah dilakukan inovasi, pelaksanaannya oleh pasien, pemantauannya oleh keluarga. Ya, kayak gitu itu merupakan ada peningkatan, ada perubahan, ada inovasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang dilaporkan di bab 3. Kemudian di bab 4 di pembahasan. Pembahasan itu ya panjenengan tahu semua lah apa yang harus dibahas. Jadi di pembahasan itu minimal ada 3 unsur ya. Ada ini kalau kalau saya rumusnya FTO ya, FTO. FTO. F itu fakta, berarti tampilkan fakta-faktanya, hasil-hasilnya apa. Ya, hasil dari inovasi dari kinerja yang Bapak Ibu lakukan itu faktanya apa yang didapatkan. Kemudian berikutnya adalah T. T itu teori. Teori itu berarti isinya ada 2, ada teori yang mendukung, ada teori yang kontrari, yang berseberangan, yang berlawanan. FT, kemudian O. O itu adalah isinya adalah opini. Opini dari penulis terhadap penyelesaian masalah yang sudah dilakukan. Opini berisi itu, opini penulis, pendapat yang penulis tentang apa yang dilakukan, dan berisi saran apa untuk meningkatkan kinerja yang Bapak Ibu lakukan. Karena selama Bapak Ibu melakukan upaya kinerja itu kan mungkin ada beberapa hasil evaluasi yang bisa mungkin ditambahkan untuk mengoptimalkan inovasi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu dituliskan di dalam komponen O tadi, opini, ya. Jadi rumusnya FTO, fakta, teori, dan opini. Oke. Kemudian berikutnya ada bab 5 itu isinya simpulan, di bab 5 penutup isinya simpulan dan saran. Ya, simpulannya apa dari inovasi yang Bapak Ibu lakukan, sarannya apa? Ya, saran itu minimal bagi tempat bekerja. Karena diharapkan inovasi yang Bapak Ibu lakukan itu tidak hanya selesai di Bapak Ibu, selesai sebagai tugas akhir saja, tetapi menjadi kebijakan yang memang itu dapat dilaksanakan untuk memberikan kebaikan, kemajuan bagi pasien yang dikelola oleh Bapak Ibu. Nah, batasannya Bapak Ibu, ini kapan karya kinerja ini yang boleh dituliskan? Ya, pertanyaannya mungkin itu yang berkembang. Kapan ini Pak yang bisa dituliskan sebagai karya kinerja? Nah, Bapak Ibu bekerja di institusi itu sudah berapa lama? Ya, kalau dulu Bapak Ibu misalnya di unit di puskesmas di bidang KIA misalnya, pernah melakukan sebuah inovasi tertentu, pernah diusulkan, ditulis menjadi laporan. Nah, itu boleh ditulis ulang sebagai karya kinerja pada masa kini sebagai tugas akhirnya Bapak Ibu. Boleh, ya. Tidak harus pekerjaan sekarang yang dituliskan oleh Bapak Ibu. Jadi pekerjaan yang lampau, yang 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, ya, yang itu memang menurut Bapak Ibu itu dapat dituliskan sebagai karya kinerja untuk dilaporkan secara ilmiah, boleh-boleh saja, silahkan. Ya. Kemudian ini ada daftar pustaka, Bapak Ibu, stylenya menggunakan APA. Ya, Bapak Ibu, style APA itu yang bagaimana Bapak Ibu lihat saja di
daftar sitasi ya. Sitasi itu ada tata cara penulisannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk luarannya ketika Bapak Ibu memilih karya kinerja sebagai tugas akhirnya Bapak Ibu, luaran yang dihasilkan dari apa yang ditulis oleh Bapak Ibu itu, jadi ada ketentuannya, selain laporan tugas akhir program RPL, mahasiswa wajib menghasilkan Halo Pak Wahid, halo Pak Wahid, halo, cek Pak Wahid. Di media massa. Halo, halo cek Pak Wahid, suaranya putus-putus. Ya. Halo Pak Wahid, yang terakhir tadi, jangan suaranya putus-putus. Mulai dari yang kayaknya sebelum luaran tadi sedikit diulangi sekali lagi. Yang sebelum luaran tadi, jangan ulangi sedikit karena tadi suaranya banyak yang terputus gitu. Yang lain putus-putus nggak? Atau Bu Suwanti saja yang putus-putus? Semuanya. Semuanya Pak Wahid. Semua putus. Pak, putus-putus, Pak. Oke, tak ulang. Yang mana tadi yang diulang? Luaran. 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 Ya, oke. Luaran, oke. Luaran ini jadi selain karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis, mahasiswa wajib menghasilkan satu luaran tambahan. Salah satu saja ya. Misalnya satu Putus-putus, Pak. Putus-putus Pak. publikasi di media massa. Bapak Ibu kenalan wartawan. Putus-putus Pak. Ya. Pak, saya punya tulisan ini, minta tolong lagi. Tidak ada suaranya. Hilang suaranya. Sepertinya Pak Wahid terpental ini. Tunggu sebentar ya. Itu buat gitu ya. Saya yang dalam perjalanan mempulangi. Pak Wahid sepertinya terpental keluar gitu. Oke, Halo, sambil nunggu. Saya ada. Iya, ada. Dengar, Pak. Sudah, dengar. Oke, saya lanjutkan. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi selain laporan tugas akhir, karya ilmiah, karya kinerja, tulisan ilmiah yang Bapak Ibu tuliskan, mahasiswa wajib menghasilkan satu luaran tambahan. Silakan dipilih ini, apakah mau publikasi media massa. Media massa, publikasi online itu boleh. Ya. Atau Bapak Ibu kegiatan menyusun karya kinerjanya itu, melaksanakan kinerjanya itu mau di video, durasi maksimal 15 menit, diunggah di YouTube, atau dikirimkan ke kami untuk kita tayangkan di UNW TV, itu juga boleh. Ya. Terus Bapak Ibu bisa memilih juga luarannya dihakikan, didaftarkan haki ke pemerintah, ke Dirjen Haki juga boleh. Nanti pembimbingnya itu membantu itu untuk pendaftaran untuk luaran-luaran ini, ya. Misalnya publikasi teksnya Bapak Ibu tulis di konsep, konsulkan ke pembimbingnya. Kalau video Bapak Ibu susun konsepnya, diskusikan dengan pembimbing. Untuk hasil akhir berupa haki Bapak Ibu nyusun berkas-berkasnya, nanti minta dipandu bagaimana cara proses mendaftarkan haki. Atau Bapak Ibu menuliskan yang dilakukan Bapak Ibu itu dalam bentuk artikel, dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Itu juga boleh. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini yang luaran ini Bapak Ibu tambahkan, pilih salah satu ya, tidak semuanya, tapi salah satu. Salah satu saja. Ya, kemudian untuk penilaiannya ya ini nanti kami lah. Kalau Bapak Ibu ada publikasi tambahan, Bapak Ibu ada publikasi tambahan ini, nilainya wajib A ini. Ya, kalau nilainya tidak A nanti laporkan ke saya.
ya. Nilai begitu, terus ini yang lain-lain ini hanya format-format, ya, format-format. Dan Bapak Ibu dalam menyusun karya ilmiah ini nanti tetap ada pertanggungjawabannya kepada dosen pembimbing dan penguji sebagai pemberi masukan, ya, seperti itu. Secara umum itu Bapak Ibu, jadi tugas akhir pengganti skripsi yang sudah dibuat oleh Universitas Ngudi Waluyo untuk mempermudah mahasiswa RPL dalam menyusun tugas akhir, sehingga tugas akhirnya tidak dalam bentuk skripsi, tapi dalam bentuk karya kinerja. Nah, terus bagaimana Pak, kalau saya tidak milih karya kinerja, tapi saya tetap mau skripsi. Nah, itu silakan didiskusikan dengan pembimbing, ya, diskusikan dengan pembimbing atau PA-nya, sehingga Bapak Ibu dosen nanti akan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa RPL. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada diskusi, dipersilakan. Kalau ada diskusi, dipersilahkan. Silakan. Selamat sore Bapak, izin bertanya. Oh iya, Mbak Dian Mohon Risna, izin, silakan. izin Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ini agak terbuka sedikit ini wawasannya. Jadi tadi Bapak menyebutkan kalau untuk misal kita kan mengambil hal yang sudah ada cuma mungkin belum optimal gitu ya Pak ya. Terus kita kan buat inovasi lah itu untuk data, tadi mohon maaf yang tentang data itu kan kita diminta data sebelum kita melakukan inovasi dan juga setelah ada inovasi. Bentuk datanya seperti apa Pak? Misal kita ambil kasus yang simpel itu kayak pasien jatuh, kejadian pasien jatuh di rumah sakit. Itu datanya nanti kita kumpulkan dalam bentuk apa ya Pak? Biar ada bukti sebelum inovasi dan setelah inovasi begitu. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Satu, Mbak Dian Risnawati. Mbak Dian Risnawati misalnya kepengen menyampaikan laporan karya kinerja untuk mendeteksi resiko jatuh pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Ya, nah berarti yang akan dilaporkan itu yang sudah dilakukan atau belum dilakukan, Mbak? Pertanyaannya itu dulu. Misal, mohon maaf Pak, kita kan ada program seperti optimalkan pencegahan risiko jatuh begitu Bapak. Kita sebelumnya kalau contohnya beberapa tahun kebelakang ada pasien jatuh, kita lakukan inovasi dengan optimalisasi pencegahan terus tidak ada terjadi risiko jatuh selama periode pemantauan kita, itu bagaimana Pak? Halo? Ya Bapak, halo? Suaranya hilang. Jadi apa yang dilakukan? Halo Bapak? Ya, yang sudah dilakukan apa berarti? Mungkin kita pasang seperti apa sebetulnya banner untuk agar pasien atau pengunjung lebih aware atau waspada, atau kita lakukan pendidikan kesehatan sorry. Bapak. Mbak, Halo? sorry. Iya. Pakai headset apa enggak? Halo Bapak, maaf nggak kedengeran deh. Ya, gini aja, nggak usah pakai headset. Ya. Iya. Gimana? Yang sudah dilakukan apa? Jaga siang, soalnya Bapak agak noise. Ini misal kita lakukan edukasi, pendidikan kesehatan, atau kita buat banner atau misal leaflet gitu Bapak, misal yang mau rencana kita yang mau kita lakukan gitu Bapak. Ya. Oke. Kalau menurut saya kalau pendidikan kesehatan lewat banner, lewat leaflet itu kan sudah hal umum ya, tidak ada inovasinya ya. Nah, tapi pertanyaan saya, bisa nggak itu dijadikan sebagai sebuah inovasi? Menurut saya bisa saja, tapi
bukan media edukasinya yang dijadikan inovasi, tetapi misalnya sudah ada pengkajian resiko jatuh nggak yang disepakati atau digunakan di rumah sakit itu. Dan siapa saja yang dilakukan pengkajian resiko jatuh itu siapa saja. Nah, itu pelaksanaan itu jadi mulai deteksi resiko jatuh, form-formnya, ya sehingga itu kalau itu misalnya seolah-olah kalau itu nanti dibuat sebagai sebuah video ditampilkan di rumah sakit, ditampilkan oleh TV rumah sakit, setiap pasien masuk, keluarga masuk, melihat video itu, masyarakat jadi tahu, oh ternyata di rumah sakit X ini setiap pasien dilaksanakan pengkajian seperti ini. Jadi setiap pasien sudah terlindungi. Ya, setiap pasien sudah terlindungi dari resiko jatuh, sehingga masyarakat akan terdorong, saya percaya dengan rumah sakit ini karena sudah dilaksanakan sedemikian rupa untuk menjamin pasien tidak jatuh. Itu bisa dilaksanakan seperti itu. Gitu, Mbak. Mohon Mbak maaf Dina. Pak, izin bertanya Pak. Sebentar, Mbak Dina belum selesai itu. Mbak Dian Oh, belum iya. selesai itu. Gitu, Mbak Dian. Seperti hal-hal yang kita lakukan, tapi itu dipublikasikan ke media massa atau video barangkali di tempat kerja begitu ya Bapak ya? Itu kan tadi seolah-olah ya. Tapi nanti Iya, nguploadnya itu contohnya nggak harus di misal tempat ya. kerja. Tapi Iya, diupload iya. di TV kampus, karena jenengan dalam membuat tugas akhir itu kan afiliasinya bukan di tempat kerja, tapi afiliasinya adalah di kampus gitu. Karena jenengan sebagai mahasiswa. Iya, iya Seperti Bapak. itu. Pertanyaan saya tadi, pengkajian risiko jatuh yang dipakai di rumah sakit sudah ada belum? Sudah ada Bapak yang baku, MORS. Nah, itu berarti inovasinya apa yang ingin dilakukan dengan instrumen pengkajian risiko jatuh itu oleh Mbak Dian Risnawati? Dari instrumennya. Nah, maksudnya gini, dengan instrumen itu, apa inovasi yang akan dilakukan oleh Mbak Dian? Kalau inovasi yang baru belum terfikirkan Bapak, cuma kita kan rencananya mengoptimalkan seperti pasien-pasien dengan dirawat jalan, kita optimalkan pengkajian risiko jatuhnya, terus diintervensi begitu Bapak. Iya, pertanyaan saya kan begini, dengan instrumen risiko jatuh MORS itu, apa yang akan diinovasikan oleh Mbak Dian? Paham nggak dengan pertanyaan saya? Iya Bapak, tapi saya masih belum punya gambaran nih. Oke, ini wes dengan instrumen risiko jatuh yang ada di rumah sakit itu, Ya. pertanyaan saya, semua perawat bisa nggak menggunakan instrumen itu? Bisa Bapak. Bisa. Berarti kan jenengan nggak perlu sosialisasi, ya kan? Ya. Ya. Cuma sekarang sasarannya kalau ke pasien dan keluarga. Kira-kira apa manfaatnya instrumen risiko jatuh itu buat pasien dan buat keluarga? Terutama untuk perawat lebih aware dengan pasien-pasien risiko jatuh Bapak. Jadi misal pasien dengan risiko jatuh dirawat inap, dirawat jalan terutama itu kan semua tidak hanya perawat tapi semua yang terlibat sebagai penyedia layanan akan lebih perhatian dengan pasien-pasien misal yang terpasang tanda risiko jatuh begitu Bapak. Mohon penjelasan lagi Bapak, mohon. Iya. Pertanyaannya, kalau petugasnya sudah tahu, terus manfaat, kan berarti dia masih ada manfaat nggak buat para petugas itu? Kalau buat para petugas itu nggak ada manfaatnya, berarti kan manfaatnya disasar ke yang lain, kepada pasien dan keluarga. Oh ini loh cara melakukan pengkajian atau membuat media. Oh ini perlu kenali tanda-tanda pasien risiko jatuh seperti ini, kan?
Terus berarti setiap ada pasien yang datang, oh saya resiko jatuh nggak ini? Itulah, itu yang perlu jenengan dokumentasikan sehingga inovasinya kan, oh selain petugas mengetahui bisa menerapkan instrumen penilaian resiko jatuh, pasien dan keluarga juga dia memahami bahwa dia mengalami resiko jatuh. Harapannya kan begitu tujuan akhirnya. Iya. Nah, itu berarti kan inovasi. Kalau kemarin yang sudah dilaksanakan di rumah sakit adalah setiap petugasnya harus tahu bagaimana cara melaksanakan instrumen itu, sekarang yang disasar adalah pasien dan keluarga. Gitu loh. Itu kan mungkin belum banyak dilakukan itu. Sehingga pasiennya itu sadar diri, oh saya ini resiko jatuh, saya ini mengalami berpotensi berisiko terhadap kondisi jatuh, sehingga apa yang harus saya lakukan. Nah, itu kan inovasi itu. Gitu Mbak Dian. Berarti data awalnya apa berarti? Berarti kan pengetahuan pasien tentang resiko jatuh sejauh mana. Kemudian nanti setelah panjenengan membuat treatment itu, setelah disosialisasi berapa bulan, dievaluasi lagi. Ya, pasien-pasien keluarga yang berkunjung sudah mengenali resiko jatuh atau enggak, kayak gitu. Itu kan berarti ada data baseline, ada data post gitu. Artinya menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan itu bermakna, membawa dampak positif bagi pasien dan keluarga gitu. Bapak, mohon maaf satu lagi. Artinya data posnya tidak harus dengan, mohon maaf, pengetahuan pasien yang sama begitu, dengan pasien yang sama kan Bapak? Ya nggak harus, karena itu kan nggak bisa dicari pasien yang sama kan susah itu. Susah itu kan. Berarti kan misalnya di awal, misalnya hari ini seminggu melakukan survei terhadap 100 orang keluarga pasien. Tahu nggak dia mengenali nggak pasien resiko jatuh itu seperti apa? Ya. Terus kemudian panjenengan membuat media untuk simulasi, media untuk sosialisasi, ditempatkan di tempat strategis, atau mungkin perawatnya, petugasnya setiap ketemu dengan pasien dengan kriteria tertentu wajib memberikan Kenkes resiko jatuh, maka setelah 1 bulan kemudian dievaluasi. Orang itu waktu kuliah ada kita di rumah. Ada satu yang dilakukan. Baru Juna. Oh, saudara Triwriati. Hostnya siapa ya? Hostnya ya. Mohon untuk dikendalikan suara yang lain ya. Bella Basma. Telepon minta temanin beliau tuh. Ya. Itu Mbak Dian, ada gambaran. Ya, sedikit Bapak, terima kasih. Besok Ya. tanya-tanya lagi kalau Diperdalam ada dengan kesempatan. dosen pembimbingnya. Baik, nggih. Mbak Eni Rezeki silakan. Mohon maaf Pak, saya kan pernah ini ya Pak ya, pernah ada apa ya, saat latsar kan saya pernah membuat aktualisasi tentang resiko jatuh seperti itu juga. Cuman kan saya inovasinya lebih ke seperti penanda gelang pasien dan penanda tempat tidur pasien. Kalau seperti itu berarti itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi atau gimana Pak? Wah, bisa. Itu tinggal ditulis, dilaporkan, didokumentasikan. Sudah itu selesai itu menurut saya. Oh, gini kan dulu kan saya waktu aktualisasi habituasi saat laksar itu memang proyek saya kan tentang resiko optimalisasi pasien resiko jatuh di rumah sakit saya. Kemudian inovasi saya dulu itu kalau gelang kan sudah ada yang paten dari rumah sakit. Saya tinggal pengesahan dan ini aja. Kemudian untuk promosi ke pihak yang pengunjung rumah sakit, pada saat itu saya membuat leaflet dan banner besar yang ditaruh di ruangan-ruangan yang sekiranya memang banyak terdapat pasien yang beresiko jatuh seperti itu Pak. Apa harus dikembangkan yang aksinya lagi atau gimana? Cukup? Ya, kalau saya itu sudah cukup itu.
tinggal disusun secara ilmiah, dokumentasi tadi, penanda Dokumentasi saat gelangnya terpasang itu. bukan, gelang kan sudah ada. Yang Heeh. dilakukan kan berarti penanda di tempat tidur, kemudian leaflet, kemudian banner. Nah, itu di dokumentasi saja itu. Oh, gitu. Berarti Terus saya kalau misalnya pakai itu boleh ya, Pak ya? boleh, boleh. Terus ada Oh. nggak bagaimana cara meningkatkan kesadaran pengunjung atau pasien untuk mengenali dirinya bahwa dia berisiko jatuh itu. Meskipun sudah dipasang banner, tapi kalau pengunjungnya tidak aware, tidak sadar bahwa itu informasi yang perlu kan sama juga. Tujuannya Gitu. nggak akan tercapai. Nah, gitu loh. Oh ya, berarti saya tambah itu gitu ya, Pak ya, misalnya. Boleh, boleh, boleh. Itu kalau misalnya dengan apa ya, Pak ya, seperti kayak video edukasi yang sekali-kali ditampilkan gitu, boleh nggak sih, Pak? Boleh, boleh. Bagus itu. Boleh. Oh, gitu ya. Iya. Tapi kan kadang kendalanya di kita kadang tidak semua video edukasi itu ditampilkan ya, Pak ya. Tapi kan itu saya tujuannya kan ke ini ya, ke tugas akhir. Jadi nggak apa-apa ya, Pak ya. Nggak apa-apa. Walaupun itu tidak terrealisasi benar-benar di rumah sakit, itu nggak apa-apa. Walaupun tidak ditampilkan di rumah sakit, tidak apa-apa. Kan Oh. kamu bisa kalau video itu sudah jadi, kamu bisa share ke pasiennya. Pak, ini Oh saya ya. ada video pasien pengenalan resiko jatuh. Tolong Bapak pahami, sampaikan kepada keluarga yang menunggu di sini bahwa ini perlu diketahui. Nah, kayak gitu kan juga efektif. Oh ya 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 gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Nanti saya coba konsultasi lagi dengan PA-nya nggih Pak. Ya, oke. Nggih. Oke, terima kasih ya. Bu Yuli Haslina. Pak, mohon maaf satu lagi Pak. Kalau saya menggunakan tugas saya yang dulu itu bukan termasuk menjiplak gitu kan Pak. Soalnya kan itu juga saya yang membuat. Nah, itu kalau menjiplak itu ada namanya autoplagiasi, menjiplak karyanya diri sendiri. Sehingga kalau itu tidak ingin menjadi autoplagiasi, seluruh tugas yang dulu itu diparafrase. Caranya Pak? Caranya ya banyak. Kamu mau parafrase online, mau parafrase dengan ChatGPT juga boleh itu. Oh gitu. Iya iya iya. Ya Pak, nggih nanti saya konsultasi lagi nggih Pak. Ya, oke. Bu Yuli Haslina, apakah karya kinerja ini sama halnya dengan tugas aktualisasi diri? Iya, sama Bu, sudah saya jawab di chat ya. Sama dengan tugas inovasi pada setiap latsar, setiap ada program diklat, di akhir masa diklatnya ada penugasan, nah itu hampir sama itu. Penugasan yang menampilkan apa-apa yang dilakukan di tempat kerjanya. Sama itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Boleh, Pak. Ya, silakan Pak Sadir. Pertama, untuk perizinan, apakah prosesnya sama dengan skripsi yang kemarin? Apakah kita boleh membuat format, kemudian kita ada persetujuan dari sini, kemudian kita kirim ke dosen ke kampus ataupun ke pembimbing kita tadi. Kemudian yang kedua, untuk judul, saya konsultasi judul. Seandainya saya kan di bagian pelatihan di sini, kebetulan saya juga ngajar ACLS. Nah, saya akan mengambil pelatihan ACLS bagi tenaga medis di rumah sakit rumah sakit saya maksudnya gitu. Kira-kira seperti itu, bisa nggak, Pak? Ya, oke. Yang pertama kalau surat menyurat, karena Bapak Ibu posisinya sebagai mahasiswa, silakan mengirimkan permohonan surat ke kampus melalui bagian tenaga kependidikan, bagian BAAK ya, BAAK atau BAAU ya. Itu dengan Pak Rozak itu bisa kalau di keperawatan menyampaikan surat bahwa maksudnya
saya ingin melaksanakan pengembangan tugas akhir karya kinerja di rumah sakit mana atas nama siapa kayak gitu. Supaya nanti surat itu dimasukkan ke rumah sakitnya Bapak Ibu. Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan ACLS, pelatihan ACLS. Ya, kalau pelatihan ACLS-nya kan itu bukan inovasi, Pak. Itu sudah program diklat ya, Pak. Tetapi Pak Syahrir sebagai pengajar atau narasumber ACLS itu apa yang dilakukan supaya peserta itu misalnya lebih mudah, lebih interest, lebih cepat memahami, lebih terampil. Nah, itu apa yang dilakukan sebagai inovasi itu boleh. Ya, maksudnya judulnya itu nanti outcome ataupun inovasinya diantaranya adalah melakukan drill baik pada melakukan drill setiap unit bergilir. Nah, kemudian pada setiap tenaga medis, terutama dokter sebagai leader ya yang sering di sini, itu akan kita lakukan uji ACLS di sini apa untuk penyetaraan seperti itu dan pengenalan alat. Itu hasilnya nanti kita akan dievaluasi sebelum pada saat datang, kemudian setelah dikasih kita learning station ataupun latihan di sini, kemudian diuji kembali hasilnya lulus atau enggak gitu. Nah itu untuk memastikan bahwa kita semuanya siap untuk melakukan tindakan kedaruratannya begitu. Oke, itu kalau saran saya spesifik itu berarti Pak Syahrir ambil salah satu metode pembelajaran itu, Pak. Berarti misalnya optimasi pembelajaran dengan metode coaching pada pembelajaran ACLS kayak gitu. Sehingga Pak Syahrir punya konsep oh saya ingin menerapkan metode coaching pada pelatihan ACLS, nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya kan berpengaruh pada pengetahuan dan keterampilan peserta itu. Gitu, Pak. Ya, oh ya. Berarti salah satu metode coaching itu berarti termasuk drill begitu, Pak ya? Iya. Drill itu ada nama metodenya nggak? Drillnya itu kita artinya ya kita membuat kasus, kemudian kita ujikan mereka, kemudian mereka bisa nangani atau enggak seperti yang di teori, kemudian kita evaluasi kekurangannya apa. Kalau memang belum mencapai harapan, maka mereka akan dipanggil untuk ke kelas untuk kita lakukan pembelajaran begitu. Iya. Pertanyaan saya, drill itu satu metode pembelajaran atau bukan? Iya. Metode observasi sih, Pak. Ada namanya metode drill itu ada. Ada drill simulation, drill simulasi. Oke, nah itu boleh drill simulasi atau mungkin studi kasus atau mungkin tadi coaching, silakan dipilih. Silakan dipilih. Jadi nanti kan potensinya kan misalnya nih di antara sekian mahasiswa tidak hanya Pak Syahrir saja yang menjadi instruktur ACLS misalnya. Pak Syahrir ngambil yang metode drill simulation, yang lain ngambil metode studi kasus, yang lain ngambil metode coaching, boleh-boleh saja. Itu Pak, artinya kan metode yang Pak Syahrir lakukan itu kan ada kaidah ilmiahnya yang bisa mendukung tindakan apa yang dilakukan oleh Pak Syahrir itu. Iya. Artinya berarti kalau untuk memasukkan teori di bab 2-nya itu nggak perlu semua materi-materi ACLS itu dimasukkan, nggak perlu Pak ya? Oh bukan materi ACLS-nya, tapi metodenya pembelajaran ya. apa yang akan digunakan itu Pak. Oh iya. Siap. Paham ya? Paham ya Pak? Iya Pak. Ya, oke. Makasih Pak. Pak Syahrir ini baru kuliah S1 kok sudah menjadi mentor.
Kita sudah pelatihan di itu, Pak. Dan lisensi dari AHA langsung, Pak. Oke. Ya. Nah, itu berarti sekolahnya nggak cukup S1 itu, Pak. Harus nanti setelah ini S2 itu. Ya, supaya menjadi tutor itu ya apa ya, mentereng lah. Tahu mentereng, Pak? Ya, tapi ini untuk internal kita aja sih, Pak. Tapi lisensinya langsung dari AHA, jadi nggak melalui perki, Pak. Ya, ya paham saya. Artinya supaya karena kan yang dilatih oleh Pak Syahrir ini kan bukan hanya perawat, tapi sudah ada tenaga medis, ada tenaga kesehatan yang lain sehingga Pak Syahrir juga perlu meningkatkan kualifikasi dirinya Pak Syahrir agar nanti di praktis collaboration-nya, di kolaborasi prakteknya Pak Syahrir ini bisa setara dengan tenaga medis, tenaga kesehatan yang lain, itu maksud saya. Siap, Pak. Makasih, Pak, Oke. sarannya. Ya. Oke, yang lain silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Bu Erika. Erika, nggih. Ya, ini silakan, Bu. Nggih, Pak Wahid, untuk karya kinerja yang dibuat berarti harus enten inovasi nih. Sebaiknya ada. Karena kalau nggak ada gini. Yang dilakukan itu kan bukan rutinitas, tuh, Bu. Kalau rutinitas itu kan dia sudah semuanya bisa melakukan. Tapi kalau ada inovasinya, walaupun sedikit, nah itu bisa dilaporkan menjadi karya kinerja. Oh, nggih. Ya. Nggih, Pak. Baik. Tak kasih trik. Untuk semuanya Nggih. tak kasih trik. Tak kasih trik ya. Berarti inovasi itu kan harus muncul di bab 1. Apa kebaruan dari yang akan dilakukan itu? Bapak Ibu kalau pusing-pusing, sekarang kan sudah zamannya teknologi dan AI, artificial intelligence itu boleh digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, jadi tidak haram menggunakan AI itu. Tuliskan saja, tinggal AI-nya di prompting, disuruh, dia dikondisikan dulu. Oh, saya sedang membuat laporan ilmiah tentang apa kayak gitu. Terus setelah itu diperintah dia tampilkan kebaruan dari tema terkait. Nah, dia akan menuliskan beberapa alternatif kebaruan-kebaruan yang mungkin bisa dilakukan itu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih kebaruan apa yang akan dilakukan. Oh, wis tak warai toh, cocok toh. Berarti halal nggih, Pak nih, nggih. Halal. Nggih, Halal. baik, Pak. Baik, Pak Nah, Wahid. Matur suwun. saya menjamin halal itu. Nggih, Pak. Oke. Yang lain ada? Yang lain ada? Izin, Bapak. Oh, siapa ini? Pak Edi Gunawan, silakan, Pak. Untuk tadi karya kinerja nih, Pak. Untuk kita kan ini, Pak, mohon maaf sebelumnya dari kami, apakah ada surat menyurat sebelum membuat karya kinerja antara rumah sakit dengan kampus, Pak? Soalnya terus terang saya tidak ada izin dari rumah sakit untuk mengikuti perkuliahan di S1 di Mujiwaluyo ini, Pak. Dan nggak ada MOU gitu, Pak. Ya. Itu sebaiknya ada, Pak, karena untuk pertanggungjawaban ya, Pak. Karena kan begini, logikanya begini. Bapak Ibu ini kan berasal dari seluruh Indonesia. Kami dari kampus tidak mungkin bisa. Makanya dia harus ada. Ya, mohon untuk Bu Narwati di-mute dulu mikrofonnya. Ya, oke, terima kasih. Oke, Pak Edi Gunawan dan Bapak Ibu yang lain. Logika rasionalnya, Bapak Ibu ini kan berasal dari seluruh Indonesia. Kami memastikan kami tidak bisa mengawasi satu persatu karya kinerja yang Bapak Ibu laporkan. Makanya kami mengandalkan surat izin dari institusi itu untuk menjamin bahwa karya kinerja itu memang benar-benar dilakukan oleh Bapak Ibu di tempat bekerjanya.
Kayak gitu Pak Edi Gunawan. Jadi kalau misalnya Pak Edi Gunawan ada permasalahan seperti itu, nah berarti solusinya mungkin Pak Edi Gunawan tidak membuat karya kinerja ya, tetapi Pak Edi Gunawan bisa menyusun skripsi sebagai alternatif itu, dan itu dilaksanakan di luar rumah sakit berarti. Itu Pak Edi. Oh, berarti untuk itu berarti nggak bisa untuk karya kinerja ya Pak, harus skripsi begitu yang saya tangkap begitu. Nah, itu tadi kalau kami bisa membuatkan surat izin ke rumah sakitnya Pak Edi bahwa Pak Edi Gunawan, mahasiswa S1 di Waluyo akan melaksanakan karya kinerja dengan topik bla 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 di rumah sakit Bapak Ibu. Mohon untuk diberikan izin. Kayak gitu kan perlu kami sampaikan ke rumah sakit. Ya, itu kami Pak Edi bisa mengirimkan surat itu ke rumah sakit atau tidak? Pertanyaannya kan begitu. Oh, kemungkinan bisa Pak, kalau dari kampus ada rekomendasi atau surat pengantarnya, kita bisa kirimkan ke bagian diklat seperti itu Pak. Oh bisa itu, bisa berarti. Kalau bisa silakan. Yang pertama saya ulangi ya, yang pertama Bapak Ibu tetap ada proses administrasi perizinan. Sehingga meskipun Bapak Ibu sebagai karyawan pekerja di rumah sakit tertentu, di rumah sakitnya Bapak Ibu masing-masing, tetapi saya ulangi lagi, dalam melaksanakan, selama Bapak Ibu melaksanakan karya kinerja itu, Bapak Ibu adalah sebagai mahasiswa. Gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Sehingga Bapak Ibu membutuhkan perizinan dari kampus gitu. Dipahami? Bisa, untuk surat rekomendasi dari kampus atau surat pengantarnya itu bisa kita akses via apa enggak? Mengajukan surat permohonan Pak. Jadi di Siakat itu kan ada ya bentuk-bentuk surat permohonan izin. Halo Pak Wahid, maaf. Ya. Pak Wahid maaf ya, ini memotong. Kalau untuk persuratan itu nanti lewatnya kepada Mas Roman. Mas jadi Roman, nanti ada jadi Mas Roman di bagian TU fakultas itu nanti memfasilitasi beliau yang memang bidangnya memfasilitasi surat menyurat ke mahasiswa, baik misalkan kayak surat kayak studi pendahuluan, kemudian EC, kemudian ambil data dan sebagainya itu melalui Mas Rukman. Dan untuk formnya itu sudah saya share di grup RPL, kontak personnya sudah saya berikan di grup RPL. Jadi silakan Anda bisa berkomunikasi aktif dengan beliau seperti itu sehingga bisa fokus kepada apa yang diinginkan. Nanti Mas Roman akan memberikan suratnya sesuai dengan permintaan panjenengan semua. Yang jelas nanti form itu diisi dulu, baik itu misalkan keinginannya mau surat apa, dicentang, kemudian judul tugas akhirnya apa, dicentang, email dan kontak person dan sebagainya itu diisi sehingga nanti beliau yang akan membuatkan surat kepada panjenengan semua seperti itu. Ya, nanti dicoba di scroll up, di scroll di grup RPL itu saya sudah pernah nge-share nomornya Mas Roman bagian TU Fakultas Kesehatan gitu. Beliau Pak yang fokus untuk khusus untuk membidangi persuratan ke mahasiswa gitu. Ngeten Pak Wahid. Oke, terima kasih Bu Wanti. Begitu Pak Edi Gunawan, jadi sudah diperjelas ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu, masih 3 menit. Karena 4:30 Bapak Ibu kuliah. Ada yang kuliah. Cukup? Ya. Oke, saya nambahkan dikit Pak Wahid. Jadi gini aja, biar nanti pasti kan tentunya nanti akan selalu ada kendala di dalam perjalanan seperti itu. Jadi grup kita RPL seperti itu monggo dipergunakan saja seandainya. Misalkan bimbingan dengan dosen pembimbing PA-nya atau dosen pembimbing tugas akhirnya itu kurang optimal, Anda pun bisa menggunakan grup RPL kita untuk diskusi atau tanya sesuatu seperti itu sehingga apa? Kalau misalkan ada satu mahasiswa yang ada kendala tertentu, kemudian tanya di grup, dijawab apa gitu. Kalau seandainya nanti ada mahasiswa lain yang memiliki kendala yang sama, tinggal scroll up gitu. Oh dulu ada pernah kok teman yang tanya gini, jawabannya seperti apa begitu. Gitu nggih, itu bisa dimaksimalkan seperti itu.
Itu salah satu upaya dari Prodi, saya dan juga Pak Wahid untuk membantu Anda semua dalam menghadapi kendala yang ada apabila ada kendala dengan pembimbing dan sebagainya, termasuk persuratan tadi. Terkadang dosen pembimbing itu kadang kan nggak begitu peduli ya, nggak semua pembimbing itu peduli sampai menemani teman-teman semuanya sampai ke detail-detail seperti itu. Jadi bagi yang mengalami hal seperti itu mungkin bisa memanfaatkan dari grup RPL yang ada seperti itu. Oke, jadi jangan galau sendirian ya. Galaunya bisa dibagi-bagi dengan kita sehingga nanti bisa mendapatkan solusi secepatnya sehingga bisa selesai tepat waktu begitu. Begitu Pak Wahid. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Wanti tambahannya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup Pak. Oke, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan tugas akhirnya Bapak Ibu bisa lancar dan kami selalu berupaya. Kami senang kalau Bapak Ibu semuanya ini tepat waktu selesainya. Ya, kami berupaya untuk itu. Ya, tidak ada sedikit pun maksud untuk menghambat apa tidak menyelesaikan skripsinya. Justru kalau Bapak Ibu tidak selesai tugas akhirnya itu beban bagi kami. Ya, kami harus punya PR lagi. Tapi kalau selesai semuanya, nah karena skripsi itu ada sebagian hasil evaluasi yang dirasa susah, dirasa menghambat, makanya ada pilihan tugas akhir dalam bentuk karya kinerja ini untuk mempermudah Bapak Ibu. Tujuannya cuma itu Bapak Ibu, sehingga kesempatan ini mohon untuk digunakan dengan baik, komunikasi dengan pembimbing dengan baik. Kalau ada masalah silakan disampaikan kepada kami, kepada saya dan Bu Wanti melalui grup juga boleh, melalui jaringan pribadi juga boleh. Ya, harapan kami semuanya akan selesai tepat waktu dengan bimbingan teman-teman kami di program studi. Mengakhiri acara pada sore hari ini, kami mohon untuk dibuka kameranya, kita foto sebagai dokumentasi kegiatan pelaksanaan hari ini. Ya. Ini beli Mbak, buka kamera Mbak. Ya, gimana itu diwarai buka kameranya? Sambil bagi abate. Silakan, siapa yang mau memfoto? Ada? Iya di sini. Ini sambil bagi abate nih. Bisa lagi. Kita semua, ya oke. Oke, ya ada slide ketiga lagi. Ya, ada lagi slide keempat. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, lancar perkuliahannya, lancar pekerjaannya. Amin, amin, amin. Amin. Seluruh. Selamat sore, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Habis ya? Keluar. Kali dosen sekarang ya. Ini kali. Lanjut kali, tak? Lanjut. Jangan lupa.
Bentar, kan aku